Terkait isu yang tengah hangat jadi perbincangan masyarakat. Saudara, fenomena penipuan berkedok asmara marak di media sosial. Para korban tergiur dengan rayuan gombal para pelaku hingga rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk memenuhi keinginan para pelaku. Belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus kasus penipuan berkedok asmara jadi tantangan pihak kepolisian. Dari sorotan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer masih berupaya untuk menghindari dakwaan jaksa. Pembacaan nota pembelaan di depan hakim pun diwarnai isak tangis. Saudara, love scam atau penipuan berkedok cinta kini marak di media sosial dengan modus kenalan hingga menceritakan kisah pilunya. Jadi trik pelaku untuk meraup harta korban. Bermodal foto tampan hingga profil mapan, para korban tertipu janji manis para pelaku hingga rela berutang ratusan juta rupiah untuk memenuhi keinginan para penipu. Lalu mengapa korban bisa terjebak dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari tipuan para pelaku? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. You can find a bit of everything on Tinder. First talked with Simon. Immediately, we had a bond. Threats against him. Take my advice. Just watch out. I'm seeking out. You double cross me? You're gonna pay for it. Love scam alias penipuan berkedok cinta mengintai para korban yang haus kasih sayang. Tak ayal, aliran dana miliaran rupiah ditemukan mengalir ke rekening para love scammer. Lantas, seperti apa modus yang digunakan? Berteman hingga mencari pasangan lewat media sosial kini tak asing lagi. Akun profil pun dibuat semenarik mungkin demi menggait hati target. Namun sayang, ada saja oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai alat penipuan berkedok asmara alias love scamming. Bermodal foto tampan, profil mapan, hingga perhatian yang tak kunjung padam, para penipu ulung mampu meraup uang korban hingga miliaran rupiah. Korban yang termakan janji manis rela menguras tabungan bahkan menggadaikan harta hingga berhutang demi memenuhi permintaan penipu cinta. Seperti yang dialami Ningsi, bukan nama sebenarnya. Berawal dari penasaran tahun 2020, Ningsi menggunakan aplikasi kencan untuk berkenalan dengan seorang pria. Mbak, ini kronologinya seperti apa sih bisa sampai terjebak love scam ini? Kronologinya karena waktu itu saya kan bermain media sosial. Banyak reels atau apa sih lewat-lewat itu terkait dating apps. Di situ rasa keingintahuan dating apps itu seperti apa. Akhirnya saya install dating app namanya Tinder. Setelah melihat Tinder itu seperti apa dan bagaimana, akhirnya match lah dengan salah satu akun. Dia itu memakai akun nama Dian Herdiansah. Di situ masih di chat via Tinder itu. Gak lama, saya agak lupa ya itu berapa lamanya dari Tinder. Akhirnya dia minta nomor WA untuk komunikasi lanjutan gitu. Akhirnya berlanjut ke chat di WA. Kurang lebih sebulan Ningsi menjalani hubungan secara daring. Setiap diajak temu muka, ada saja alasan pelaku. Namun Ningsi tidak curiga karena pelaku piawai menarik hati Ningsi. Mulai dari mengingatkan beribadah, makan, aktivitas, dan keadaan keluarga, hingga menyatakan niat menikahi Ningsi. Untuk menguji kepercayaan Ningsi, pelaku mulanya hanya meminta uang pulsa Rp50.000. Permintaan pun terus bertambah hingga jutaan rupiah. Tak berhenti, pelaku meminta uang Ningsi untuk biaya pengalian deposito senilai nyaris Rp800 juta. Untuk meyakinkan Ningsi, surat deposito bodong yang dikirimkan mencatut nama petinggi Bank Indonesia. Kepalang percaya, Ningsi nekat meminjam dana dari pinjaman online alias pinjol. Bukan dinikahi, Ningsi justru terlilit utang pinjol hingga Rp100 juta. Awalnya tuh dia bilang mau lebih dekat dengan saya.
mau mutasi, dia itu kan ngakunya pekerja tambang di lautan, lalu mau lebih dekat dia minta mutasi ke darat. Dan infonya biaya mutasi itu ada, harus ditanggung sendiri gitu. Dari situ dia udah mulai minta ada biaya pinjam. Alasannya pinjam karena semua kartu baik itu KTP ataupun ATM itu ada di mes yang ada di darat. Sedangkan untuk proses mutasi itu harus dilakukan secepat mungkin katanya. Oke. Kalau untuk kerugian sendiri, Mbak, ini totalnya berapa besar sih? Ini kebetulan saya kan langsung dari setelah kejadian itu saya harus pinjam sana melalui pinjol. Akhir total sampai sekarang itu kurang lebih 100 juta dari total kurang lebih 20 aplikasi. Ningsi mulai sadar ia menjadi korban penipuan saat pelaku tak henti meminta uang. Jika tidak dituruti, kata-kata kasar dan teror dikirimkan. Ningsi awalnya tak berani meminta pertolongan orang terdekat. Namun, jeratan pinjol memaksa wanita berusia 30 tahun itu bercerita kepada keluarga. Awalnya takut karena gengsi, tepatnya gengsi karena takut dijudge. Lu kayak orang apa sih gitu, mesti cari-cari jodohnya via online, cari-cari kenalan via online, sedangkan lu punya teman juga banyak gitu kan. Takut juga dijudge yang lu terlalu matre, makanya lu ngelihatnya yang karena dijanji nilai besar makanya mau gitu. Orang berpikirnya seperti itu gitu. Jadi ya saya diam-diam aja dulu ketika sudah ketahui kayak saya kena love scam, sampai akhirnya pada suatu saat saya di posisi tidak bisa membayar pinjol. Sekarang ini sebutnya gagal bayar. Ningsi sempat melapor ke polisi Agustus 2020 lalu. Sayangnya bukan mendapat perlindungan hukum, Ningsi malah ditertawakan oleh oknum polisi. Nah, Mbak, ini kalau untuk pelaporan sendiri ke polisi, ini apakah sudah dilakukan dan prosesnya seperti apa, Mbak? Saya sudah melakukan pelaporan ke Polda langsung, itu kurang lebih di bulan Agustus. Dan sudah dilimpahkan ke Polres wilayah Jakarta. Dari Polda dilimpahkan di bulan Agustus juga, namun sampai sekarang belum ada perkembangan. Dari kepolisian, awal saya juga lapor itu sebenarnya diketahui juga sama pihak polisi. Ini sudah biasa, Mbak. Ya walaupun sudah biasa, namanya mental korban kan agak ngedown juga ya. Jadi agak berpikir saya tetap lanjutin laporan atau tidak. Tapi di saat di situ saya ingin baik itu nanti ketemu atau tidak, baik itu nanti akhirnya dana saya balik atau tidak, saya coba laporkan saja agar pihak kepolisian juga tahu, oh ini loh ada modus-modus seperti ini, agar lebih aware juga. Bisa jadi kan ini akan lari ke entah ke pihak-pihak terkait yang mengawasi masalah area-area media sosial ini gitu. Berharapnya pihak-pihak terkait baik itu nanti kepolisian, ada korban yang melapor, jangan ditertawakan, terima saja dengan tangan terbuka. Dengarkan apa penjelasan mereka, dengarkan apa curhat mereka, beri arahan yang baik. Ningsi hanya satu dari berbagai kasus korban love scam di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bahkan mengendus aliran dana hingga miliaran rupiah. PPATK meyakini angka sebenarnya jauh di atas catatan formal. PPATK per Januari 2022 itu ada 12 kasus terkait dengan love scam ya, dan nilainya 6,2 miliar. Nah, angka itu tahun 2022 aja seperti itu. Dan itu realnya mungkin sangat jauh lebih besar ya. Karena sebagian itu pengaduan dari masyarakat. Dan yang tidak mengadu itu perhitungan saya jauh lebih besar ya. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ya. Karena korbannya itu ada yang masih usia belia ya. Dan kebanyakan memang perempuan single
usia parubaya. Apakah ini ada indikasi para pelaku ini adalah sindikat atau ini kerja individual, Pak? Kalau kita lihat ya, bagaimana kasus yang telah diungkap Mei ya, tahun lalu oleh Polda Metro Jaya itu banyak yang ketangkap. Meski pemain utamanya yang ada di luar belum saat itu. Tapi jaringannya kan ada di Indonesia. Jadi ada yang individual, ada juga yang punya jaringan. Dan memang agak sulit ya untuk uang hasil kejahatan itu untuk dibekukan ataupun diambil. Karena begitu ditransfer langsung diambil, ya kan, digunakan, dikonsumsi dan lain-lain. Agak sulit dikembalikan kepada korban. Kita untuk transfer uang sebesar 10 juta. Katanya sudah sampai terus lewat agen. Terus Aku dikasih nomor rekening sih, tapi bukan nomor rekeningnya. Tak hanya PPATK yang mencium maraknya praktek love scam di Indonesia. Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat dari total laporan penipuan tahun 2022, 23% atau 1.783 kasus merupakan kasus love scam. Sementara total kerugian material kasus love scam mencapai 2,5 miliar rupiah. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Herianto mengungkap modus penipuan love scam yang menyeret nama Bea Cukai. Biasanya ya, jadi mereka setelah pelajari kemudian adakan pendekatan, ya kan, mereka biasanya akan mencoba pura-pura mengirim barang. Ya kan, mereka akan mencoba mengirim barang sebagai hadiah. Biasa kan kalau orang pendekatan kan gampang memberi hadiah, gitu kan. Kirim hadiah dari luar negeri misalnya. Ya ini yang biasanya kalau sudah bicara lalu lintas barang antar negara, cross border, itu bea cukai di sini dilibatkan. Ya dicatut namanya. Jadi mereka alasannya kirim barang. Yang kedua, modus yang agak sulit dikenali adalah mereka pura-pura udah datang ke Indonesia. Aku nih bawa hadiah, bawa duit banyak untuk melamar Anda. Tetapi saya ditahan bea cukai ini. Gitu kan. Saat ditahan bea cukai, mereka akan mempermainkan psikologis kita. Ya, mempermainkan psikologis kita. Aku sudah tiba di bandara, tapi barang-barangku ditahan, duitku ditahan. Jadi saya kekurangan untuk bayar perizinan atau bayar barang-barang yang saya bawa. Nirwala menegaskan petugas bea cukai tidak pernah menelpon penerima barang secara langsung, apalagi meminta pembayaran. Bea cukai tidak pernah menelpon langsung ke kliennya. Ya itu penting. Terus pembayaran itu mesti akan dikirim kode billing. Yang ngirim kode billing siapa? Ya pengusaha jasa titipan kalau itu barang kiriman, atau kantor pos. Dan itu waktunya 7 hari untuk bayar. Dan bea cukai mesti akan dari kode billing itu akan jelas, itu akan masuk rekening pemerintah. Jadi bea cukai tidak pernah gunakan nomor rekening pribadi atau e-wallet. Kalau sudah terlanjur tertipu atau merasa akan jadi korban, ya itu tolong laporkan ke polisi ya. Laporkan ke polisi, jangan lupa membuat surat laporan dari kepolisian. Kemudian juga cepat-cepat ke bank, menghubungi bank untuk rekeningnya diblokir. Ya karena mereka saya kira nggak bekerja sendiri. Berdasarkan laporan dan pengalaman yang kami telusuri, itu mereka sudah punya tim. Begitu Anda setor duit, langsung tim yang lain, anggota tim yang lain langsung nyedot duitnya. Jadi akan sulit terlacak. Belum ada payung hukum yang khusus mengatur penipuan berlatar belakang asmara. Jadi tantangan pihak kepolisian untuk kasus ini. Apalagi bila para pelaku berada di luar negeri.
60 menit special report segera kembali. Awalnya itu kita lihat berdasarkan dari aplikasi buka, lihat foto-foto, terus kita bisa tahu nih ini calon korban love scamming. 2 orang yang kami kenal itu bunuh diri, Mbak. Masih bersama 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, keengganan para korban untuk melaporkan kasus penipuan berkedok asmara membuat polisi sulit untuk mengusut kasus yang menimbulkan banyak korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Apalagi tak jarang pelaku berada di luar wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dan hanya bisa dijerat dengan KUHP pasal penipuan dan Undang-Undang ITE. Fenomena love scam atau penipuan berkedok asmara tak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika, Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat mencatat tahun 2021 kerugian korban mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 18,85 triliun rupiah. Angka ini tertinggi dari seluruh jenis penipuan. Sayangnya data kasus love scam di Indonesia masih minim karena tak banyak korban yang mau melapor. Keengganan korban untuk melapor dan belum adanya aturan hukum soal love scam membuat para pelaku leluasa menipu korban dengan modus asmara. Salah satu eks pelaku love scam dengan nama samaran Denny mengaku tak khawatir ditangkap polisi. Mas, ini bagaimana sih awal mula bisa menjadi love scammer? Terus awal mulanya itu gara-gara udah pemutusan hubungan kerja sih Mbak, terus sambil cari-cari lowongan kerja, terus dikasih tahu sama teman juga gitu, coba lu buka ini, dia bilang kayak gitu. Nah saya coba-coba, ternyata apa yang dikasih tahu teman ternyata benar gitu. Untuk operasinya sih melalui dating app. Awalnya itu buka aplikasi, terus chattingan, modusnya itu sebenarnya cari hajat Mbak gitu. Oke, ini sudah berapa besar Mas uang yang diraup dari love scamming ini? Nominalnya itu bukan berbentuk uang aja, tapi berbentuk barang juga gitu. Ya kalau dinominalkan kurang lebih sekitar 100 jutaan. Awalnya itu kita lihat berdasarkan dari aplikasi buka, lihat foto-foto, terus kita bisa tahu nih ini calon korban love scamming atau enggak. Itu pertama dari foto itu kita bisa lihat ini orang punya uang atau enggak dari fotonya mereka perawatan atau enggak gitu. Terus foto-foto yang diposting mereka gitu, kayak barang-barang branded atau enggak mereka pernah liburan ke luar kota atau ke luar negeri, tempat-tempat mewah gitu. Mas, ini yang paling ekstrim korban mau melakukan apa sih? Sejauh yang pernah saya lakukan itu, korban mengajak check-in dan berhubungan badan. Sempat menjalankan love scamming selama 1,5 tahun. Denny mengungkap jaringan satu sindikat love scam di Indonesia. Mas, ini untuk love scamming bergerak secara individu atau ada sindikatnya? Kalau untuk jaringan, saya sih tahu, cuman nggak pernah ikut ke jaringan tersebut. Jaringan itu biasanya terorganisir Mbak. Dia pakai aplikasi yang memang sudah lumrah lah digunakan seperti itu. Dari sosmed ada, lebih banyaknya ke dating app. Oke, nah ini seberapa besar sih Mas sindikatnya di Indonesia? Besar Mbak, mungkin lebih dari ribuan Mbak, mungkin bisa puluhan ribu. Pun lebih banyak perempuan yang melakukan love scamming daripada laki-laki. Denny menyebut umumnya wanita lebih rentan menjadi korban love scam, terutama mereka yang haus kasih sayang. Sementara ciri pelaku dengan mudah diketahui,
yakni identitas yang tidak jelas dan terang-terangan meminta uang. Dan biasanya mereka itu yang korban love scam itu kebanyakan itu selain mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang, mereka itu ada masalah di keluarga mereka gitu. Ciri untuk sebagai pelaku itu biasanya ciri-cirinya dia itu tidak pernah memakai foto asli dan tidak pernah memakai identitas asli seperti itu, dan bisa dideteksi dari chattingannya dia gitu. Kalau chattingan dia menjurus ke arah mereka meminta uang dan lain-lain, itu adalah pelaku. Kasubdit 1 Ditpit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Reinhard Hutagaul mengatakan, pengusutan love scam menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, belum ada undang-undang yang mengatur lebih detail dan pelaku yang umumnya berada di luar negeri. Kita pernah menangani seorang korban love scam, ibu separuh baya yang percaya aja dengan lawan dalam medsosnya, dan kita tanyakan berapa sih kerugiannya Bu? Dia sampai mengorbankan tabungan seumur hidup dari suami istri sejumlah 16 miliar. Berarti kalau love scam ini kan agak abu-abu nih Pak, bisa masuk ke banyak penipuan gitu ya kelasnya. Nah ini kalau untuk jerat pasalnya sendiri biasanya dikenakan apa nih Pak? Memang di kita, di sistem undang-undang Indonesia belum ada terminologi romance scam atau love scam. Jadi kita lebih banyak menyampaikan mereka ke pidana pokoknya. Di KUHP kita kenal dengan pasal penipuan 378 KUHP. Kalau di dalam ITE-nya kita ada dua, misalnya kedua mengarah pemerasan ke 29 ayat 4 Undang-Undang ITE tentang pemerasan, atau 28 ayat 1 tentang berita bohong yang menimbulkan barang-barang yang menimbulkan keuntungan. Kalau pasal kesusilaan di Undang-Undang ITE bisa ancaman hukuman 6 tahun. Kalau pencemaran nama baik bisa 4 tahun. Penipuan terhadap suatu barang itu ancaman hukumannya 4 tahun juga. Ya sayangnya belum ada. Kalau dalam literatur yang pernah saya baca, di beberapa negara maju seperti Australia, memang sudah didefinisikan itu apa yang disebut romance scam. Jadi memang begitu ada penipuan yang melibatkan scam dan romance, itu udah masuknya pidana pasal romance scam. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada. Kalau saya pribadi, saya mengharapkan ada. Kenapa? Kalau melihat data, ya data yang kami dapat dalam beberapa tahun belakangan ini, penipuan ini pasti masuk ke dalamnya romance scam atau love scam. Itu menempatin ranking pertama, ya. Dari tahun 2017 itu udah 1.430 yang dalam ranah pidana dalam Undang-Undang ITE. Kemudian sampai tahun 2020 udah masih tetap ranking 1, 1.319 tahun 2020. Tahun 2022 sampai terakhir 1.528. Reinhard mendorong korban untuk melaporkan kasus love scam ke Polda terdekat dengan menyertakan bukti yang dikantongi. Menurut psikolog klinis Pandu Dharma Putra yang turut menangani korban love scam, pelaku umumnya membidik kelompok tertentu yang bisa dijadikan sasaran empuk. Mas Pandu, ada nggak sih karakter atau kelompok tertentu yang jadi sasaran empuk para scammers ini? Scammer ini bisa memberikan perhatian-perhatian yang mungkin selama ini sama korban nggak pernah didapat, Mbak. Jadi gimana ceritanya si korban ini bisa bahwa merasa scammer ini adalah, oh ini loh orang yang selama ini aku cari, oh ini loh orang yang selama ini aku harapkan, oh ini loh orang yang bisa mendampingi aku sampai hari tua. Biasanya korban merasa seperti itu. Jadi para scammer ini pasti sebelumnya melakukan profiling terhadap si korban. Jadi dari medsos itu korban terlihat, oh korban ini banyak yang di-add mungkin TNI, pilot, atau banyak yang di-add polisi,
atau profesi-profesi lain. Nah, dari situ scammer tahu, oh ini korban pasti mengidam-idam seseorang dengan profesi tersebut. Nah, karena itu scammer pasti akan memproyeksikan dirinya. Saya nih loh, yang orang yang kamu harapkan. Kamu kalau mau sama saya, pasti nanti saya janjikan kebahagiaan, saya berikan kebahagiaan kayak gitu. Psikolog klinis menyebut para korban love scammer rentan mengalami depresi. Bak jatuh tertimpa tangga, selain menanggung malu, mimpi mereka mendapat pasangan mapan, rupawan, hingga penyayang harus kandas. Agar tak larut dalam keterpurukan, korban semestinya mendapat dukungan keluarga. Namun, acap kali keluarga dan orang terdekatlah yang menambah beban emosional korban. Justru dari keluarga terdekat justru malah membuli, justru mengolok-olok, kenapa kok kamu bisa sampai ketipu, kenapa kamu sampai bisa jatuh terperangkap scammer, itu justru dari keluarga terdekat. Saya bertemu dengan pengurus komunitas relawan Siaga Cerdas, Waspada Scammer Cinta untuk mendalami fenomena love scam. Komunitas tersebut telah membantu sedikitnya 300 korban love scam. Ketua komunitas relawan Siaga Cerdas Waspada Scammer Cinta, Dia Esvandari, mengungkap ciri-ciri akun penipuan berkedok asmara. Mbak Diah, aku sendiri nih mendapat direct message DM via Instagram dari kemungkinan love scammer ini juga. Nah, aku pengen dong Mbak dikasih tahu ini adalah bentuk dari love scamming bukan sih? Oke. Maaf ya Mbak ya. Ciri-ciri yang pertama ya Mbak ya, kalau misalnya Mbak pengen tahu gitu ya, Mbak lihat dia itu following. Oke, antara following sama ini, kita postnya itu kan kita lihat dia lebih banyak followingnya kan ya. Nah, kebanyakan perempuan? Iya. Perempuan semua ya? Iya. Oke. Dia yang ketiganya adalah dengan menggunakan aplikasi Yandex. Lewat situs web pencarian Yandex, pengguna bisa mengunggah foto orang yang dicurigai dan menemukan sumber lain dengan foto yang persis. Lewat Yandex, saya dengan mudah menemukan unggahan lain dengan foto yang sama. Akun love scammer yang mengontak saya ternyata mencuri identitas model asal Korea, Dong Wonbin. Akun tersebut mencuri foto Wonbin dan mengaku sebagai dirinya untuk mengelabui korban. Melalui akun Instagram asli, Wonbin telah memberi peringatan terkait akun love scam yang menggunakan identitas dirinya. Get contact, kalau misalnya udah ketahuan nomor teleponnya, dan yang terakhir itu Mbak, dari DM-annya itu. DM-annya itu dia seperti apa Mbak? Kalau dia udah bilang sebagai I work as a petroleum engineer, nah itu udah red flag, sudah skenarionya, modus operandinya seperti itu. Kenapa? Karena kalau bisa di petroleum engineer itu, kalau misalnya pada suatu saat Mbak minta video call, dia nanti akan bilang, oh nggak bisa, saya ada di lautan lepas, saya nggak bisa, di sini sinyalnya jelek, kayak begitu. Selain itu, Anda patut curiga jika akun tersebut mengunggah beberapa foto di hari yang sama, dengan like berbanding jauh dari ribuan pengikutnya. Berarti ini sudah mengindikasikan bahwa akun ini bisa jadi sebuah akun love scam gitu Mbak? Kalau misalnya dari yang tadi ada beberapa indikasi, udah 3, udahlah. Gitu. Kalau misalnya udah 2, saya aja juga udah bilang, udahlah. Dia menuturkan, pelaku love scam umumnya menggunakan berbagai modus baik lewat agama, investasi, hingga meminta foto pribadi korban. Dari pertama itu, yang paling banyak itu waktu itu pernah ada karena dari agama, Mbak. Pendekatannya agama. Mereka tuh pengen misalnya ta'aruf, mereka pengen mengenal perempuan yang baik-baik dan ingin menikah cepat gitu ya dari agama. Terus udah gitu dengan motif yaitu tadi investasi misalnya kayak gitu. Yuk kita investasi bareng. Siapa tahu kalau misalnya kita punya profit bareng, udah gitu nanti kita bisa jadi rumah tangga kita jadi terus udah gitu jadi lebih fondasinya tuh lebih kuat kayak gitu. Ada lagi juga terus udah gitu yang datang itu dari pertemanan, Mbak. Karena dia tahu kebanyakan dari perempuan-perempuan yang mereka jaring itu adalah yang membutuhkan misalnya perhatian, yaitu ya pertemanan. Nanti arahnya itu lebih daripada teman sih sebetulnya kayak gitu. Kalau untuk contoh mungkin Mbak dari kasus yang pernah didampingi yang paling fatal ini seperti apa Mbak? Pastinya kerugiannya itu adalah financial dan bukan financial ya Mbak ya. Nah kalau yang financial itu ada yang sampai jual rumahnya
sampai dia terus udah gitu nggak punya rumah, jadi malah berhutang dan malah terlunta-lunta atau berhutang kepada pinjol kayak gitu. Bahkan ada juga terus udah gitu kalau secara finansial dia memakai uang misalnya dari anaknya untuk pendidikan anaknya, jadi hilang anaknya untuk dia kuliah untuk segala macam, ataupun juga uang dari orang tuanya yang mau naik haji. Nah, jadi dia bingung gimana caranya. Nah, itu bisa dibilang sebagai fatal juga ya, atau juga yang pinjol itu. Kemudian kalau misalnya bukan secara finansial, itu berarti kan secara emosi ya jiwanya gitu ya. Nah, dia itu akhirnya akan merasa traumatized. Dia itu akan takut sekarang, malah terus sedikit gitu berhubungan dengan orang, ngomong sama orang aja, dia udah nge-shutdown gitu loh Mbak. Terus hancur. Karena kan dia kan merasa malu ya, dia udah bilang kemana-mana, ini ada calon suamiku, ini aku sudah memiliki rencana misalnya bangun rumah atau enggak, terus sedikit dia nanti akan melamar dan sebagainya. Ternyata dia ditipu gitu loh ya. Terus sedikit dia 2 orang yang kami kenal itu bunuh diri Mbak. Jadi kita telat. Kita udah datang ke sana di TKP, dia bilang katanya dia mau istirahat di kamarnya. Kita datang ke kamarnya nggak tahu, terus sudah gitu dia sudah gantung diri. Sementara penanggung jawab Divisi Hukum Komunitas Relawan Siaga Cerdas Waspada Scammer Cinta, Nurlaila Indriani, menyatakan dari total 300 korban yang didampingi, hanya sekitar 20 korban yang mau melaporkan ke polisi. Ini masih dalam proses penyelidikan di pihak kepolisian. Besar harapan kami ke depannya korban itu mau melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mau memblokir nomor rekening pelaku agar nomor rekening ini juga tidak digunakan untuk menampung hasil kejahatan. Sehingga ini menjadi PR bagi pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan bagi korban love scam. Siapa saja bisa jadi korban penipuan berkedok cinta. Jangan sampai terbuai tipu rayuan jika tak ingin uang melayang. Selalu waspada dari intayan penipu ulung berkedok cinta. Saudara, isak tangis mewarnai pembacaan nota pembelaan para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Sesaat lagi di 60 menit Special Report. Kami segera kembali. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. Malahan saya dimusuhi. Beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saudara, masih bersama 60 menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo dan Richard Eliezer meluapkan perasaan mereka yang ditulis dalam nota pembelaan dalam secari kertas. Lalu seperti apa judul nota pembelaan masing-masing terdakwa untuk merebut simpati hakim? Berikut informasi selengkapnya. Upaya terakhir terdakwa pembunuhan berencana menghindari dakwaan dimulai. Terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan sang justice kolaborator Richard Eliezer bergantian membacakan nota pembelaan di depan majelis hakim. Pledoi yang ditulis tangan oleh Barada Eliezer berjudul "Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara?" Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa, maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini. Sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini.
Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Dalam pleidoinya, Eliezer mengungkapkan rasa kecewa pada atasannya, sang mantan Jenderal Bintang 2, Ferdi Sambo. Rekan-rekan, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat Bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat Barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Eliezer kemudian mengaku tak bisa mempertanyakan perintah atasan atas apa yang terjadi pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebagai seorang prajurit Brimob yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Dukungan moral untuk sang justice kolaborator pun belum berhenti. Tak hanya dari keluarga Eliezer di Manado, rekan seangkatan Eliezer di Korps Brimob Polri pun hadir di sidang pembacaan nota pembelaan. Kami dari ratingnya Barada E, dari Barapana Nusantara, datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk dibebaskan. Kalau bisa bergabung lagi bersama kami. Sebagai kita anggota juga, kami ini sebagai bawahan Pak, bukannya kita petinggi atau bagaimana. Kita ini pangkat paling terendah di Polri ini, tapi gimana caranya kita ini pangkat paling terendah, tapi dihargai, begitu. Setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan menjadi judul nota pembelaan Ferdi Sambo. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Ferdi Sambo juga membantah beragam tuduhan di luar persidangan yang sempat mewarnai perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan. Perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar.
Sambo juga menyampaikan penjelasannya melibatkan anggota Polri dalam skenario tembak-menembak hingga terjerat pidana perintangan penyidikan. Mendukung cerita tersebut, pada tanggal 13 Juli 2022, saya telah memerintahkan salah satu anggota kepolisian untuk merusak laptop dan flash disk yang berisi kopi rekaman CCTV di depan Pos Satpam Rumah Duren 3. Tindakan tersebut kemudian telah menyeret sebagian anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut dalam pemeriksaan kode etik, pidana, dan diberhentikan sebagai anggota Polri. Dampak tersebut tidak pernah saya bayangkan. Sementara institusi Polri juga tidak mengindahkan penjelasan dan permohonan maaf yang saya sampaikan pada setiap pemeriksaan, bahwa semua anggota Polri tersebut tidak bersalah karena mereka telah mendapatkan informasi dan fakta yang keliru, juga menjalankan perintah saya yang keliru. Sementara itu terdakwa Putri Chandrawati berurai air mata saat membaca nota pembelaan dengan judul Surat dari Balik Jeruji. Sesaat lagi di 60 menit Special Report. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung, dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Masih bersama 60 menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati, membacakan nota pembelaan dengan judul Surat dari Balik Jeruji. Sambil menangis, Putri Chandrawati mengatakan ingin memeluk anaknya. Namun, Ibunda Yosua menilai nota pembelaan Putri Chandrawati hanya upaya untuk mencari simpati hakim. Sementara itu, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memberi judul nota pembelaan Surat dari Balik Jeruji. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan, dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ngada. Sambil menangis, Putri Chandrawati kembali menceritakan dugaan kekerasan seksual di Magelang. Putri bahkan menyebut ada ancaman pembunuhan dari Yosua bila melapor. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya. Tepat di hari pernikahan kami yang ke-22, Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Putri Chandrawati juga menceritakan pasca penembakan Yosua di rumah Duren 3. Putri mengaku marah ketika tahu Yosua meninggal dan Sambo melibatkan dirinya dalam skenario. Yang mulia, hari itu saya lelah sekali. Tubuh, pikiran dan perasaan saya saat itu berada dalam situasi berat yang rasanya tidak pernah saya alami. Apalagi di sela istirahat, tanpa jelas apa yang terjadi, saya mendengar beberapa letusan keras di rumah tempat saya beristirahat. Dalam kondisi masih sangat lelah dan tertekan, saya menutup telinga dan kaget luar biasa sambil bertanya dalam hati, apa yang terjadi di luar sana? Tak lama berselang, dalam keadaan masih kebingungan dan cemas, suami membuka pintu dengan terburu-buru, masuk kamar, kemudian langsung mendekap kepala saya di dadanya,
dan menuntun saya keluar kamar sampai garasi. Dalam kondisi yang takut sekaligus bingung, saat itu saya tidak bisa melihat situasi dan kondisi di dalam rumah. Lalu saya diantarkan Dek Riki untuk kembali ke Saguling atas perintah suami saya. Yang mulia, pada tanggal 9 Juli 2022, pagi hari suami saya menjelaskan bahwa Richard telah menembak Yosua hingga meninggal dunia. Saya pun sangat kaget mendengar kabar tersebut. Suami menyampaikan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri peristiwa tembak-menembak antara Yosua dan Dek Richard yang disebabkan karena Yosua melakukan pelecehan terhadap saya. Waktu dijelaskan hal tersebut, saya marah kepada suami saya karena saya dibawa-bawa dalam peristiwa tersebut. Saya hanya bisa menangis. Menanggapi nota pembelaan Putri Chandrawati, Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak mengatakan, permintaan maaf Putri kepada keluarga Yosua hanya upaya mencari simpati hakim. Putri Chandrawati merindukan, ingin memeluk anaknya. Dia hanya mementingkan keperluan keluarganya, menyampingkan segala perbuatan pembunuhan yang kejam kepada anakku almarhum Yosua yang mereka telah rampas nyawanya, yang tidak bisa kembali kepada orang tuanya, bahkan tidak bisa dipeluk seperti dia merindukan anaknya. Tak terasa 60 menit sudah kami membuka mata mengungkap fenomena dengan liputan mendalam yang kami sajikan untuk Anda. Saya Ihsan Sitorus, terima kasih. Sampai jumpa.